ibadah bulan kebangsaan Gereja Masehi Injili di Timor, dan pelayanan sakramen baptisan kudus dan peneguhan dan pentabisan calon anggota Sidik khusus saat ini Minggu 24 Agustus 2025 dengan tema Harapan tentang Negeri yang Penuh Kemakmuran. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshall DVA SSI. Salam, jemaat Tuhan yang terkasih, salam kemerdekaan, salam sukacita untuk kita semua. Hari ini kita ada di minggu keempat bulan kebangsaan Gemini. Kita bersyukur kepada Allah karena sungguh nyata perbuatan Allah bagi kita semua. Kita dapat menikmati kemerdekaan tidak hanya terlepas dari penjajahan bangsa lain, tapi kita juga merdeka dari dosa dan maut dan menuju negeri penuh harapan. Hari ini kita akan bersama-sama ada dalam pelayanan sakramen baptisan kudus dan peneguhan dan pentabisan calon anggota Sidik khusus bagi ketiga hamba kekasih kita yang akan menyatakan iman percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Mengawali ibadah kita hari ini, mari kita berdiri dan bersama kita melakukan PKJ nomor 138 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Setiamu Tuhanku, tiada
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Silakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dicintai oleh Tuhan, dalam ibadah kita pagi hari ini, sekaligus dengan kita melayangkan sakramen baptisan kudus dewasa dan pentabisan peneguhan 3 orang kekasih kita dibimbing oleh firman Tuhan dalam Sakaria pasal 8 ayatnya yang ke-13. Sakaria pasal 8 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan kala dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel. Maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan izinkan kami masuki. Kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami di hari ini. Dan di saat ini kami melihat bahwa betapa luar biasanya Tuhan merangkai kehidupan kami. Tuhan tetap setia, mengasihi, dan memberkati kami. Tapi harus kami akui Bapa di hadapan Tuhan, bahwa sebaik-baiknya kami merangkai kehidupan kami, ada saat di mana ego dan juga rasa hati kami untuk mencintai diri kami sendiri terlampau besar. Kami mengabaikan kasih kami kepada sesama kami. Kami melupakan kasih kami kepada Tuhan, Sang Pemelihara kami. Karena itu pagi hari ini Bapa, di hadapan kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami datang mengakui di hadapan kami telah bersalah dalam setiap kata, pikiran, dan tindakan kami. Karena itu kami mohon di hadapan Tuhan, ampuni kami, baharui kehidupan kami, supaya kami tidak melakukan hal yang sama di masa mendatang, tetapi kami berubah oleh kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan tulus dan ikhlas, maka dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara sekalian, menyambut anugerah dan berkat pengampunan yang datang bagi kita, kita akan bermazmur secara berbalas-balasan seturut Mazmur pasal 40 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur 40 ayat 7 hingga ayat yang ke-11, saya jemput Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk berdiri. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Aku mengabarkan keadilan. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaat yang sah. Bapak Ibu, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan seorang penatua akan memandu kita di dalam doa dan perkataan.
Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Sakaria. Kitab Sakaria 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman. Bapa, tenangkan hati kami Tuhan, jamah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengasihi Engkau dan memahami maksud firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini. Bapa Surgawi, tuntun hati kami, berikan kami hikmat dan pengertian. Bapak Pendeta yang akan membawakan perenungan di pagi yang indah ini Tuhan, Bapak jamah hatinya agar apa yang disampaikan membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua yang mendengarkan. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sakaria 8 ayat 1 sampai 13 dengan perikop keselamatan bagi Israel. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan, untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutub di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya.
Bapak Mama Shalom. Hari ini kita bersama-sama memasuki minggu bulan kebangsaan Gemini yang keempat, dan hari ini kita bersama-sama merenungkan tema di bawah ibadah kita di bawah tema harapan tentang negeri yang penuh kemakmuran. Saya mengawali bagian firman Tuhan ini dengan memperlihatkan sebuah gambar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau dulu kita disuruh menggambar, maka tentu gambar ini yang akan muncul duluan di benak kita. Ada gunung, ada sawah, dan juga ada jalanan. Ada sawah yang ditanam. Ini pasti menjadi gambar paling pertama dan gambar yang paling umum digambar oleh anak-anak SD ketika disuruh menggambar pemandangan. Tetapi ketika kita menggambar ini sebenarnya ada sesuatu yang berusaha kita keluarkan dalam otak kita. Bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia ini, dia penuh kedamaian. Ada gunung yang terlihat cantik, ada jalanan, ada sawah yang tidak mengering tetapi dia bertumbuh dengan sangat baik. Lalu kemudian tidak ada polusi, kemacetan dan lain sebagainya. Gambar pertama yang kita hasilkan pada umumnya adalah gambar di mana kita cenderung memberikan sesuatu yang dirasakan penuh kedamaian, penuh ketenangan dan lain sebagainya. Bapak Mama, tetapi yang dihadapi oleh bangsa Israel berbanding terbalik dengan gambar kita yang pada umumnya yang pertama ini. Kira-kira seperti ini, ada seseorang yang berdiri dan menatap jauh ke depan. Menatap jauh tetapi kemudian yang dilihatnya hanyalah kehancuran. Sesuatu yang dia pandang tidak seindah dua gunung dan juga jalan raya yang sepi dan ada padang, hamparan padang yang ada yang hijau dengan sawah dan sebagainya. Israel diperhadapkan dengan situasi di mana mereka memasuki Yerusalem, tetapi mereka juga tahu bahwa ada sesuatu yang banyak yang harus mereka lakukan dan mereka perbaiki di sana. Lewat Nabi Zakaria, kemudian Allah bilang, engkau pergilah, katakanlah kepada bangsa itu bahwa ada harapan yang akan kubangun bersama-sama dengan mereka. Ketika kita melihat, ketika kita ada di posisi anak ini, seperti melihat, pasti di dalam hati kita punya beberapa rasa yang muncul. Kita menjadi tawar hati, akankah kami mampu membangun kembali kehidupan kami? Akankah kemudian keadaan menjadi jauh lebih baik? Akankah kami bisa menjadi orang-orang yang turut membangun sesuatu yang baik untuk segala hal yang ada di depan mata kita yang tidak secantik harapan kita saat ini? Bapak Mama saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, karena itu saya menuliskan beberapa hal terkait dengan bagaimana kita memahami bagian teks ini. Bagian firman ini akan kita pahami kalau kemudian kita juga tahu apa yang menjadi tantangan ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan. Selama 70 tahun Bapak Mama, mereka ditindas, mereka dibuang, mereka menjadi orang-orang yang bekerja tetapi tidak mendapatkan hasil sesuai dengan pekerjaan mereka. Semua hasil kerja mereka harus diserahkan kepada pemerintah Babilonia. Dan selama 70 tahun itu Tuhan kemudian panggil pulang mereka. Engkau pulang kembali ke Yerusalem, bangun kembali baitku. Maka ada beberapa hal yang menjadi tantangan bagi mereka. Hal yang pertama, Bapak Mama, mereka berhadapan dengan fisik. Tantangan fisik di mana kota Yerusalem tidak lagi menjadi kota yang indah bagi mereka. Kota Yerusalem yang hancur dengan peperangan yang ada ketika Babilonia datang menghadap mereka, mereka memporak-porandakan apapun yang ada di dalam kota ini. Sehingga dari sisi fisik saja, infrastruktur yang ada, Yerusalem begitu sangat memprihatinkan. Tetapi Tuhan bilang, engkau kembali, bangun kembali kota itu. Lalu Bapak Mama, dari sisi ekonomi mereka menjadi orang-orang yang pulang dari Babilonia, tetapi dalam keterbatasan yang ada. Mereka datang dengan kemiskinan. Bagaimana mungkin kemudian mereka bisa dimampukan oleh diri mereka sendiri untuk membangun kota itu? Datang dengan kemiskinan, dengan keterbatasan, dengan berbagai hal kelemahan yang ada pada mereka. Dan yang berikut Bapak Mama, mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang kemudian harus berhadapan dengan respon terhadap penduduk yang selama 70 tahun mereka tinggalkan Yerusalem. Ada penduduk yang mendiami kota itu.
Otomatis mereka juga harus mampu bisa menyesuaikan diri, terlebih juga mampu mempertahankan apa yang mereka imani, apa yang mereka percaya sepanjang Tuhan memberkati mereka. Karena itu Bapak Mama, dengan kondisi seperti ini, saya menuliskan beberapa hal terkait dengan bagaimana Zakaria kemudian dipanggil untuk menyuarakan suara kenabian. Hal yang pertama Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, dari bagian firman ini ayat 4. Sekilas kita membaca di sana, dia bilang begini, bahwa Allah berinisiatif untuk hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Ayat 4 dan ayat 5 bilang bahwa ketika mereka hidup dan berdampingan bersama-sama dengan Allah, ketika Allah mau tinggal bersama-sama dengan mereka, maka kemudian berkat Allah itu ada bagi lintas generasi-generasi yang ada. Kita baca di sana Bapak Mama, mulai dari ayat 4, ayat 5 itu dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek. Ayat 5 bilang bahwa ada anak laki-laki dan juga anak perempuan yang bermain di sekeliling kita. Gambaran tentang berkat Tuhan yang bukan saja ada pada saat ini, tetapi juga memberkati generasi-generasi berikutnya. Ada masa depan, ada harapan bahwa sesuatu itu kembali dipulihkan oleh Tuhan. Dan bagian ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, Bapak Mama saudara-saudara sekalian, di sana terlihat bahwa Allah memenuhi janji untuk memulihkan bangsa Israel. Allah memulihkan segala keadaan yang mereka hadapi bersama-sama. Tetapi juga ayat 9 dikatakan demikian, bahwa mereka harus punya waktu dan juga punya kesempatan memaknai perjumpaan mereka dengan Allah, memaknai apa yang telah ada di belakang mereka, bahwa Allah yang setia itu kemudian tetap mengingat mereka sekalipun mereka ada di tempat pembuangan, sekalipun mereka ada di tempat di mana mereka seakan-akan tidak melihat kasih sayang Tuhan ada di sana. Dan bagian terakhir ayat 10 sampai dengan ayat 13, Bapak Mama, Allah bilang bahwa apa yang dirasakan menjadi kutuk itu, dia kemudian menjadi berkat. Kira-kira Bapak Mama itu yang bisa kita lihat beberapa pokok-pokok penting dalam suara kenabian Zakaria yang berusaha disampaikan melalui teks yang kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Lalu bagaimana kita membawa pulang bagian firman Tuhan ini sebagai oleh-oleh iman dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang pertama, dalam bagian bacaan firman ini, Zakaria ingin memberikan kita sesuatu janji dan juga memantapkan hati kita bahwa selalu ada harapan baru dalam rancangan Allah bagi kehidupan kita masing-masing. Saya percaya Bapak Mama bahwa setiap kita pernah ada di dalam situasi di mana kita mengharapkan sesuatu di hadapan Tuhan, tetapi kemudian dengan berjalannya waktu seakan-akan bahwa harapan itu tidak nampak. Israel berdoa meminta pengampunan daripada Allah selama 70 tahun. Dan 70 tahun itu seharusnya membuat hati mereka kemudian menjadi bangsa yang kecut hati, tawar hati. Seakan-akan bahwa doa mereka tidak lagi didengarkan oleh Tuhan. Sepanjang 70 tahun itu Allah membuat Israel mengerti bahwa mereka tidak bisa hidup dalam kehendak mereka sendiri. Allah membuat Israel mengerti bahwa hanya kepada Allah saja tempat mereka menggantungkan segala harapan mereka. Dan usai 70 tahun itu, ketika Allah bilang cukup bagiku untuk menghajar dan mengajar bangsa Israel, dia bawa pulang kembali, lalu meletakkan harapan yang baru di hadapan mereka. Sesuatu yang mungkin sulit untuk dipercaya, tetapi bagian firman Tuhan ini juga mengatakan bahwa apakah mungkin sesuatu yang mustahil bagimu manusia menjadi mustahil bagi Allah? Bagian firman Tuhan mengingatkan kita Bapak Mama bahwa kadang-kadang menjalani kehidupan kita tidak pernah lihat apa yang ada di depan, tidak bisa menerka, menebak apa yang bisa terjadi di hadapan kita. Tetapi percayalah bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan ada dan merancang kehidupan yang baik bagi setiap orang yang mengasihi. Kita belajar bersama-sama Bapak Mama. Mungkin hari ini kita berdiri di ujung, di pintu masuk Yerusalem hidup kita masing-masing. Kita melihat ada begitu banyak keadaan yang porak-poranda, ada begitu banyak hal yang
harus kita perbaiki. Tetapi di tempat itu pula kita diberi harapan baru bahwa Tuhan yang setia berjalan dengan kita. Tuhan juga yang menyiapkan masa depan yang penuh harapan bersama-sama dengan setiap kehidupan yang kita jalani masing-masing. Hal yang kedua, Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini kita juga belajar bersama-sama. Tidak ada berkat yang lebih besar daripada kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan saya dan di tengah-tengah kehidupan Bapak Mama saudara-saudara sekalian. Tidak ada sesuatu berkat yang jauh lebih berharga ketika Tuhan menjadi milik kita bersama-sama. Ketika Tuhan menjadi harta dalam hidup kita masing-masing. Tidak ada berkat yang lebih besar. Ketepanggilan Israel untuk kembali ke Yerusalem, mereka mungkin membawa hati yang dipenuhi dengan kekosongan. Rasanya tidak mungkin kami bisa bangun, sedangkan kami sendiri ini menjadi orang yang miskin. Kadang-kadang saya juga mendengar bahwa pendeta, bagaimana kami bisa berbagi berkat, sedangkan kami sendiri kekurangan berkat. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian kita benar-benar tidak punya berkat tersendiri dalam kehidupan kita? Ataukah kemudian kita punya mata terlalu tinggi melihat berkat Tuhan? Kita memberikan nilai tersendiri dalam ukuran manusia terhadap berkat. Berkat itu kalau kemudian punya harta melimpah. Berkat itu kalau kemudian kita punya sesuatu yang bisa dibagikan. Kalau makan kosong, makan garam saja di rumah, kemudian tidak mampu dan khawatir hidup masih susah pikir anak uang sekolah atau kebutuhan anak kuliah, maka itu belum ada berkat. Bapak Mama, Allah mengajarkan Israel dibuang di tanah Babilonia supaya mereka merendahkan diri untuk menghargai setiap hal kecil berkat-berkat yang Tuhan izinkan. Israel keluar dari Mesir sambil pukul dada bahwa kami ini umat pilihan Allah. Kami ini akan diberikan tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Mama ketika kesombongan itu untuk melihat berkat yang sangat tinggi dengan mata yang sangat tinggi itu, Tuhan kasih turun sampai di bawah untuk bisa melihat bahwa berkat Tuhan ada dalam hal-hal sederhana. Nafas kehidupan yang kita dapatkan hari ini dengan pandangan mata terhadap kekuatan dan kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sudah pernah berpikir Bapak Mama, apakah kemudian tadi kita keluar dari rumah bisa-bisa ada yang tabrak kita kah? Atau kita mungkin terjatuh lalu kemudian ada yang patah di kaki atau tangan kita? Kita tidak pernah berpikir sejauh itu. Tetapi Tuhan merangkai dan merancang kehidupan kita dengan sangat baik. Hal yang berikut Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini juga kita bersama-sama belajar bahwa respon iman yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Saya minta kita bersama-sama baca ayat 16 dan 17 karena kita tidak baca bagian itu, tetapi ini syarat yang harus dilakukan oleh setiap kita supaya kita tahu dan kita tahu pasti memastikan bahwa harapan itu sungguh diberikan dan ditujukan bagi setiap orang yang percaya kepada kita, kepada Tuhan. Mari kita baca ayat 16 dan 17. Bapak-bapak akan baca ayat 16, ibu-ibu akan baca ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Itu yang Allah katakan kepada Zakaria. Engkau melihat harapan baru, dunia yang baru. Mulai dari cara kita melihat dunia kita, mulai dari cara kita mengatur hati kita, supaya jangan sampai hari-hari hidup kita hanya diisi dengan berbagai kebencian, berbagai hal yang kita pertimbangkan. Karena kadang-kadang Bapak Mama, seseorang itu menjadi orang yang tidak bersyukur karena berusaha membandingkan dirinya dengan orang lain. Kadang-kadang kita menjadi pribadi-pribadi yang kemudian tidak menjadi orang yang bersyukur untuk setiap hal kecil dari kehidupan kita, karena kita mencoba untuk membandingkan berkat kita dengan berkat orang lain. Padahal Tuhan tidak pernah salah menakar berkat kita sesuai dengan apa yang kita mampu kelola, apa yang bisa kita tata dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai kasih berkat yang berlebihan, justru hati kita menjadi hati orang Israel yang pukul dada bahwa ini beta, karena beta dolo, bahwa beta pun hidup dan anak-anak dalam keluarga bisa terpelihara dengan baik.
Dari bagian firman ini Bapak Mama butuh respon kita sebagai orang beriman. Jangan hanya berdoa untuk minta sesuatu yang baru, tetapi tidak ada usaha di dalamnya untuk berjuang bersama-sama dalam kebersamaan kita masing-masing. Bapak Mama, ada seorang pengendara mobil. Dia kemudian berjumpa dengan bapak-bapak yang memikul di pikulannya kiri dan kanan. Dia pikul kelapa cukup banyak, 10 di kiri, 10 di kanan. Dan ketika pemuda ini datang dengan double cabin, mobil yang ada bak belakangnya seperti pick up itu, dia berhenti sejenak dan bilang, "Opa, naik saya Opa, bawa kas naik itu kelapa-kelapa dong di atas." Mama itu Opa bilang, terima kasih banyak. Opa juga naik di atas. Tapi sepanjang jalan dia dengar kelapa pembunyi totoki di dinding bak oto itu. Dia berhenti, Opa kenapa? Tetapi ternyata dia lihat di sana, Opa pikul itu kelapa sambil naik oto. Bisa bayangkan ya Bapak Mama, sudah di atas oto pick up, tetapi dia pegang pick up, tapi itu pikulan masih ada di dia punya bahu. Dia tidak meletakkan beban itu di atas mobil, padahal si tuan mobil bilang, Opa taruh saja di situ dan kita jalan sama-sama. Bapak Mama, ini gambaran begini, bahwa ketika kita berdoa untuk minta Tuhan angkat kita beban, Tuhan bilang mari angkat, tetapi kemudian kita menjadi orang yang ragu-ragu, tidak selalu berserah penuh pada Tuhan. Kita menjadi orang yang juga ikut turut pikul di dalam, sambil juga nebeng di Tuhan pun berkat dan Tuhan pun kekuatan. Kita tidak sepenuhnya meletakkan di hadapan Tuhan bahwa ini dekat beban, sampai di sini dekat kemampuan, tapi Tuhan izinkan saya untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam merangkai kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu Bapak Mama, bagian firman ini saya tutup dengan kata yang saya pikir ini menjadi menarik. Kira-kira menurut Bapak Mama, apakah hidup ini berat? Berat kosongnya? Kakak Mateus, Kakak Erna dan Kakak Mila berat kan? Berat. Pasti mereka bertiga ini sudah hilang harap. Harapan susahnya ada. Mereka bertahun-tahun lamanya berdiri di pintu Yerusalem sambil bilang, "Hei, orang seumur begini, dong super jamuan ketong bolong. Orang berdiri di pintu ini ketong semua bangun hidup keluarga, tapi ketong bolong duduk sama-sama dengan Tuhan dalam perjamuan." Ada sesuatu harapan yang kita bangun. Dan kadang-kadang Bapak Mama, kita menjadikan hidup itu kian berat. Tetapi yang menarik dari bagian bacaan firman ini, sesuatu yang berat itu ketika kita mau mengizinkan Tuhan ada di tengah-tengah. Seperti Allah berfirman bahwa engkau akan diam bersamaku di tengah-tengah Yerusalem. Maka lihat cara bagaimana Tuhan. Sesuatu yang berat ketika Kristus hidup di tengah-tengahnya, dia berubah menjadi ketika Tuhan ada di tengah-tengah setiap kehidupan kita, Bapak Mama, maka Kristus menjadi berkat. Sesuatu yang berat dia berubah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita untuk melihat harapan yang baik bukan bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi bangsa kita Indonesia. Hari ini mungkin kita melihat banyak sekali hal-hal. Ada yang gajinya naik ketika kita dilarang, pajak naik dan lain sebagainya. Tetapi percayalah, sesuatu yang berat itu akan jadi berkat ketika kita mau hidup dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Amin. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kita akan menyerahkan pengakuan iman kita sejumlah kita berdoa. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita menyerahkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Damai di dunia dan kita lakukannya. Damai sejahtera apakanlah maknanya. Allah Bapa kita anaknya. Rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, kita mendengarkan persembahan pujian solo dari Saudara Dani Asmawet Snai, mahasiswa praktek. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Terima kasih kakak mahasiswa, Tuhan memberkati kita dengan pujian. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kini tiba saatnya kita ada di dalam pelayanan sakramen baptisan kudus bagi salah seorang yang ada di tengah-tengah kita, Saudara Mateus Tolasi. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, dengarkanlah makna baptisan kudus. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan tentang penyucian dosa kita oleh Yesus Kristus. Maka sebab itu kita dibaptiskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan bahwa Allah Bapa telah mengadakan suatu perjanjian anugerah dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang mewarisi kehidupan kita. Dibaptiskan dengan nama Anak memeteraikan bahwa Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa kita. Kita dikuburkan bersamanya ke dalam kematian, tetapi kemudian dibangkitkan dari antara orang mati dalam kebangkitannya, sehingga kita memperoleh suatu hidup yang baru. Dibaptiskan dengan nama Roh Kudus, memeteraikan bahwa Roh Kudus akan berdiam dalam diri kita dengan mengerjakan suatu hidup baru tiap-tiap hari melalui persekutuan kita dengan Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh baptisan, maka Tuhan Allah menasihatkan dan mewajibkan kita senantiasa melakukan hukum-hukumnya, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang akan dilayangkan baptisan kudus bagi Saudara Mateus Tolasi yang telah menyatakan iman dibaptiskan sesuai dengan titah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 hingga ayat 20a. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa, dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am,
Sedangkan bagi saudara-saudari kita yang menyatakan pengakuan menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membaharui kita sehingga kelak dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Supaya menjadi nyata kehendak hatimu demikian, maka saya menjemput saudara Matius Tolasik untuk berdiri dan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa berdasarkan atas janji Allah, saudara diterima dalam perjanjiannya dan sebab itu harus dibaptis? Dan pertanyaan yang kedua, apakah saudara berjanji akan hidup di dalam iman akan Yesus dalam ketaatan kepada Dia, setuju dengan Alkitab dan pengakuan iman yang baru saja kita ikrarkan? Apakah jawabmu, saudara Matius Tolasik? Ya, saya berjanji dengan segenap hati. Tuhan mendengar, Tuhan juga yang memampukanmu untuk menjalani akta iman. Perjalanan hidup setiap orang yang Tuhan pimpin pada akhirnya berjumpa juga dengan keputusannya untuk hidup di dalam Tuhan. Kami bersyukur Bapa bahwa setiap anak-anak kami mereka bertumbuh di dalam cinta Tuhan, dan pada hari ini bersama-sama di dalam persekutuan kami pagi hari ini, seorang hamba kekasih kami, saudara Matius Tolasik, ia datang di hadapan Tuhan seraya memohon kiranya Tuhan dengan tangannya yang penuh kuasa memeteraikannya di dalam kata meterai kasih Tuhan, supaya ia pun menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, datanglah kiranya Engkau menumpangkan tanganmu ke atas saudara kami, supaya ia terpelihara dan hidup. Sebab firman Tuhan berkata, dengan sukacita kami menimba air dari mata air keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara Matius Tolasik, saya membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluar masukmu mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya.
Amin. Sambil keluarga memberikan persembahan hasil syukur mereka, kita pujikan Kidung Jemaat 413, baiknya yang pertama. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita ada dalam peneguhan dan pentabisan anggota Sidik Khusus bagi ketiga orang saudara-saudari sekali. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita hendak meneguhkan saudara-saudari kita yang menyatakan kehendaknya untuk mengaku iman di tengah-tengah jemaat selaku anggota tubuh Kristus, serta meluaskan mereka untuk turut merayakan sakramen pertemuan kudus. Untuk itu, maka di hadapan Allah dan jemaatnya, saya menjemput saudara-saudari sekalian, calon anggota Sidik Khusus, berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara-saudari mengaku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, penghibur yang memimpin pada kebenaran? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara-saudari dengan segenap hati dan segenap jiwamu dalam persekutuan orang-orang percaya mengaku bahwa oleh anugerah Allah, saudara-saudari tetap setia pada pengakuan dan hendak mengikuti Yesus Kristus Juru Selamat, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam hidupmu sampai mati? Apakah saudara-saudari sungguh-sungguh berjanji hendak menjadi anggota Gereja Protestan di Indonesia dalam Gereja Masihi Injil Timur, dan dengan setia mengambil bagian di dalam pelayanan firman Allah dan sakramen-sakramen sambil menggumuli imanmu hingga kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Apakah jawabmu, Saudara Mateus Kolasik? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Saudari Erna Ernustin Yakoba Manape? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Saudari Susan Camilla Poe? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Tuhan mendengar, Tuhan juga memampukanmu untuk menyatakan akta imanmu dalam setiap perjalanan kehidupan. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 369A, baiknya yang pertama. Setia
Saudara-saudariku, berdasarkan perjanjian Allah yang dimeteraikan padamu oleh baptisan kudus dan mendengar pengakuan, maka kami meneguhkanmu selaku anggota sidi gereja Protestan di Indonesia dalam gereja Mesihi Injil di Timor dan meluaskan kamu turut merayakan sakramen perjamuan kudus. Kita pujikan kitab Bakti 167 bait yang pertama dan bait yang kedua. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengucap syukur di hadapan Tuhan karena Engkau telah memanggil ketiga hamba kekasih kami ini, dan saat ini mereka telah berlutut di hadapan Tuhan seraya menyerahkan diri mereka kepada. Karena itu biarlah nyata bahwa di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarlah mereka juga beralas dan berakal di dalam kasih, supaya mereka mengerti betapa tinggi dan dalamnya kasih-Mu melebihi segala akal manusia. Karena itu kami mohon, sambutlah mereka dan berkatilah mereka ini Tuhan. Saudara Mateus Tolasik, Saudara Erna Manape, dan juga Susana Jamilapo. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Padamu
persilakan anggota sidi baru menghadap ke jemaat. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, sambutlah saudara-saudari kita ini dalam persekutuan orang percaya dan bersama-sama melaksanakan pekerjaan pelayanan bagi Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja itu. Saya persilakan anggota sidi baru untuk menghadap ke mimbar dan kita bersama-sama pujikan pelengkap hidup jemaat 177 bait 1 dan seterusnya sambil keluarga dan anggota sidi baru memberikan persembahan nasar syukur mereka. Nasihat untuk anggota sidi baru. Saudara Deus Kolasik, Saudari Erna Manape dan Saudari Susan Poe, dengarkanlah nasihat untukmu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Tuhan menunggui keluar masukmu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur dan bagian ini akan dipandu oleh petugas. Mensyukuri kasih Kristus bagi kita, marilah kita menyatakan syukur melalui persembahan yang telah kita persiapkan dengan hati yang tulus dan ikhlas sambil mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23 yang berbunyi, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Karena itu marilah kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa buat pagi yang indah ini Bapa, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama dalam ibadah minggu hari ini. Bapa, di pada hari ini juga Bapa kami akan ada ketepisan sidi dan juga baptisan kudus, dan
Dan itu Bapa, saat ini juga di mana kami akan memberikan persembahan syukur kami, baik persembahan nacar syukur kami, perpuluhan maupun pembangunan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan, agar persembahan berguna bagi pelayanan. Ini doa kami Bapa demi Kristus kami berdoa. Amin. Sambil tanggal persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari Kidung PKJ nomor 264, Apalah Arti Ibadat. Tuhan
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita satu di dalam syafaat, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur di hadapan karena segala kebaikan Tuhan mampu kami nikmati sampai dengan hari ini. Dan terlebih ketika kami mampu menjadi orang-orang yang menjadi saksi kebaikan-Mu bagi anak-anak kami, bagi saudara-saudara kekasih kami. Teristimewa yang pagi hari ini kami boleh baptiskan dan boleh diteguhkan serta ditabiskan dalam baptisan kudus maupun juga dalam peneguhan dan pembaptisan anggota Sili baru. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi bagian dari akta iman mereka. Ketika mereka mengucapkan janji setia mereka di hadapan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh memampukan mereka untuk melakukan apa yang mereka ikrarkan di hadapan sebagai seorang yang percaya di hadapan Tuhan. Kami berdoa bersama-sama dengan keluarga besar yang tergabung, yang kemudian oleh kuasa dan anugerah Tuhan memberikan nikmat kepada mereka, sehingga mereka mengantarkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang memberi diri untuk dimeteraikan dalam baptisan kudus, bahkan juga boleh diteguhkan menjadi anggota Sili. Kami berdoa bagi segenap keluarga besar Tolasi, keluarga besar Manape, keluarga besar Poe dan Mansula, untuk setia kasih dan anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan mereka. Mereka boleh hidup di dalam kasih-Mu, mendidik dan mengajarkan, bahkan mendampingi anak-anak mereka hingga hari ini mereka mengikrarkan akta iman mereka di hadapan Tuhan dan jemaat. Sungguh sebuah sukacita tersendiri bagi kami sebagai orang tua ketika melihat anak-anak kami melanjutkan apa yang kami rasakan sebagai keluarga, sebagai bapak dan mama, sebagai kakak dan adik, dan keluarga-keluarga yang Tuhan berkati. Hari ini di hadapan Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati ketiga hamba kekasih kami ini. Bahkan ketika mereka berencana untuk membangun kehidupan keluarga mereka dalam waktu dekat ini, Tuhan kiranya memberkati mereka dengan segala rencana yang ada. Tuhan kiranya memampukan mereka untuk melakukan segala sesuatu dalam terang kasih sayang Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami datang menyapa. Kami juga berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan keluarga Sesun dan keluarga Bubu, di mana beberapa waktu yang lalu Tuhan boleh memberikan mereka berkat dalam kehidupan keluarga mereka. Seorang putra terlahir di tengah-tengah keluarga Bapak Erik Sesun bersama-sama dengan Mama Melan Sesun Bubu. Seorang anak yang kemudian diberi nama Kairos Marsal Sesun. Biarlah Tuhan memberkati tumbuh kembang anak ini menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri Tuhan, bahwa Engkau memberi keselamatan, kekuatan, dan Tuhan juga bersedia untuk mendampingi keluarga dalam mendidik dan membesarkan anak kasih kami. Biarlah Kairos menjadi putra yang akan senantiasa dicintai oleh keluarga, bahkan juga kelak nanti ia mampu membanggakan hati kedua orang tuanya dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah Bapa, di hari ini ketika anak kekasih kami ini boleh hadir bersama orang tua untuk pertama kalinya dalam ibadah ini menjadi langkah awal yang baik bagi keluarga untuk selalu mendekatkan anak-anak mereka di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Bapak, kami bersyukur dan juga mendoakan untuk setiap kami yang boleh hadir saat ini, 208 anggota jemaat yang boleh hadir dan beribadah. Kiranya kami pulang sebagai orang-orang yang diberkati oleh firman Tuhan. Demikian juga kami ingat untuk saudara-saudara kekasih kami yang tidak ada bersama-sama dengan kami oleh karena sakit yang ada pada mereka. Kami berdoa bagi Ibu Yani Tonak Oto, keluarga Bapak Yohanes Tolasi juga yang berduka karena kehilangan orang tua ibu kami yang meninggal, dan juga setiap saudara-saudara kekasih kami yang ada di Kupang bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang juga ada dalam pengobatan dan pemulihan. Kami berdoa Bapa bagi mereka. Kami ingat mereka semua Tuhan. Kiranya Tuhan peluk mereka di dalam sakit dan kelemahan tubuh yang ada, dalam duka cita yang ada, sehingga di dalam kasih dan penyertaan kekuatan yang datang daripada Tuhan,
memampukan mereka untuk terus melihat harapan baru yang ada di dalam Tuhan. Demikian juga kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang menguatkan dan mengajarkan kami. Biarlah kami sebagai bangsa Indonesia mampu melihat dan juga meyakini bahwa Tuhan sedang merangkai kehidupan bangsa kami lewat setiap keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Kami mau menjadi orang-orang yang akan setia hidup berjalan di dalam keadilan dan kebenaran, sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara terkasih kami yang akan merayakan ulang tahun kelahiran mereka di minggu ini, sejak hari ini tanggal 24 hingga tanggal 30 Agustus mendatang. Kami berdoa bagi Bapak Trianus Kona, Ibu Penatua Anggata Bailau Kapita, Ibu Velan Pak Ukat, dan Saudari Ayuran Bailau. Terima kasih untuk satu tambahan usia yang Kau anugerahkan bagi mereka. Biarlah ketika mereka menginjak usia yang baru, di situ pula mereka diyakini bahwa Tuhan tidak akan membawa mereka sampai sejauh ini dalam usia-usia yang mereka capai hanya untuk membiarkan mereka terpuruk dalam keadaan mereka. Tetapi Tuhan merancangkan damai sejahtera bagi setiap orang yang mengandalkan dan juga berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan setiap hamba-hamba kasih kami juga yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun perkawinan, Tuhan kiranya menyempurnakan setiap sukacita dan syukur kami. Hari ini kami juga bersama-sama ada dalam persekutuan seraya kami melihat kuasa kasih sayang Tuhan yang nyata bagi saudara kekasih kami, kakak mahasiswa yang telah mengakhiri masa prakteknya selama 2 bulan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa bagi saudara Dani Asma Wensnai yang telah mengakhiri masa prakteknya di Jemaat Efrata Banyuwangi. Biarlah ia pulang kembali ke tugas tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa, pulang kembali ke alma maternya seraya mengucap syukur bahwa di tempat ini ia mendapatkan orang tua, saudara-saudara yang menopang dan mendukungnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan di waktu yang akan datang. Biarlah ia pulang sebagai orang-orang yang bersuka cita karena Tuhan memberkatinya, sekalipun ia tinggal jauh daripada keluarga-keluarganya. Tetapi di sini Tuhan memberikan rumah yang baru bersama-sama dengan kami membangun persekutuan dalam gereja ini. Tuhan, kami berdoa bagi hamba, biarlah ia pulang kembali ke tempat ia berkuliah di Arta Wacana Kupang dan melanjutkan studinya dengan penuh sukacita sambil membawa bekal kasih sayang cinta dari orang tua kakak beradik di tempat ini, menjadi bekal yang akan menguatkannya untuk terus ada di dalam jalan, memutuskan diri untuk boleh ada di dalam pelayanan bersama-sama dengan setiap orang yang Tuhan izinkan ada di sekitarnya. Pagi hari ini kami berdoa untuk semua kami 208 anggota jemaat. Mungkin saat ini Bapak kami menjadi orang-orang yang berdiri di pintu gerbang Yerusalem sambil melihat betapa susahnya hidup kami, betapa kami harus berjalan jauh dan mengusahakan berjuang keras untuk membangun kehidupan kami. Tetapi jangan biarkan hati kami kecut, sebab Tuhan bawa kami sampai saat ini, sebab Tuhan yang membawa kami dan mengingatkan kami akan janji pemeliharaan Tuhan. Biarlah doa-doa kami tetap menguatkan hati kami untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Setiap hamba-hamba kasih kami yang boleh melayani Tuhan dalam liturgi, dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam ibadah ini, biarlah Bapak terus memberkati. Kedua orang poster kami maupun juga song leader, organis dan juga pemandu slide, bahkan menjadi semangat yang bertugas, Tuhan sempurnakan pelayanan-pelayanan kami. Biarlah pelayanan ini menjadi berkat tersendiri bagi kami dan juga bagi jemaat Tuhan yang ada. Kami membawa seluruh kehidupan kami, pekerjaan pelayanan yang ada di minggu yang baru, baik kami yang bekerja sebagai ASN, aparatur sipil negara, maupun juga dan dengan semua pekerja-pekerja lainnya di swasta dan di negeri, maupun kami yang membuka usaha di kios, di bengkel, kami juga yang membuka usaha di rumah-rumah, kami yang berdagang, kami yang bekerja sebagai petani, kami yang bekerja dan dipercayakan sebagai anggota TNI dan Polri, maupun juga semua kami yang bekerja di setiap bidang-bidang pekerjaan lainnya. Bahkan kami yang telah memasuki purna bakti dalam usia pensiun kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas kami, pekerjaan kami di minggu yang baru. Kami percaya, kami berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati tugas dan tanggung jawab kami. Ini doanya permohonan dan harapan kami.
Biarlah Tuhan jawab sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik terjadi dalam kehidupan kami. Dan izinkan kami bersama-sama mengakhiri doa ini dengan bersama-sama berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, kita ada di dalam akta keputusan. Jemaat yang terkasih, janganlah pernah membiarkan harapan itu hilang. Hiduplah benar di hadapan Tuhan dan taruhlah harapan kita di dalam Tuhan. Ia adalah sumber kemakmuran. Percaya kepadanya karena Ia adalah Tuhan yang berpegang pada janji. Sejemput kita berdiri, kita menyanyikan PKJ 104. Saudara-saudara sekalian, mari kita pulang. Biarlah kita boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan, Sang Sumber berkat. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggilmu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan serta mengokohkan 208 anggota jemaat yang hadir saat ini. Dialah yang mempunyai kuasa hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali, satu dulu bagi kita. Kita mendengarkan warta pelayanan. Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 24 Agustus tahun 2025. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Efrato Enoas, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang telah mengambil bagian dalam ibadah Minggu hari ini.
Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Efratai Noas, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marshal Defa yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Dan ibadah minggu tanggal 24 Agustus tahun 2025 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Defa SSI. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah rumah tangga. Rayon Galilea, hari Selasa di rumah Bapak Arnolus Lunak dan hari Jumat di rumah Bapak Jonathan Otto. Rayon Getsemani, hari Selasa di rumah Bapak Martin Bola dan hari Jumat di rumah Ibu Helena Bola Taniu. Rayon Kalvari, hari Selasa di rumah Bapak Erik Sesu dan hari Jumat di rumah Bapak Elkana Sesu. Rayon Pelita, hari Selasa di rumah Bapak Yusan Nayola dan hari Jumat di rumah Bapak Eman Dami. Rayon Kasih, hari Selasa di rumah Bapak Fon Sodak dan hari Jumat di rumah Bapak Johan Otto. Rayon Eklesia, hari Selasa di rumah Bapak Bambang Adu dan hari Jumat di rumah Bapak Cornelis Bailau. Rayon Bethesda, hari Selasa di rumah Bapak Yusuf Amalo dan hari Jumat di rumah Bapak Yerimo Nuhamara. Rayon Ifata, hari Selasa di rumah Bapak Dance Tolasi dan hari Jumat di rumah Bapak Samuel Tolasi. Rayon Immanuel, hari Selasa di rumah Bapak Besker Kia dan hari Jumat di rumah Ibu Parina Kia Koto. Rayon Talenta, hari Selasa di rumah Bapak Frans Tolasi dan hari Jumat di rumah Bapak Norman Lulu. Rayon Laheloi, hari Selasa di rumah Bapak Feren Bailau, hari Selasa di rumah Saudara Feren Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak Christian Tona. Dan Rayon Golgota, hari Selasa di rumah Bapak Berkianus Tolasi dan hari Jumat di rumah Bapak Yunus Tolasi. Yang berikut jadwal ibadah kategorial. Ibadah sekolah minggu bertempat di gereja pemimpin pengurus bar. Ibadah perempuan gemit bertempat di gereja hari Senin dan pemimpinnya Penatua Serpina Aisyah. Ibadah kaum bapak hari Kamis di rumah Bapak Yance Bau, pemimpin Penatua Nicholas Otto. Ibadah pemuda hari Kamis bertempat di gereja pemimpin Penatua Yermi Bailau, MC Saudari Jessica Octavianus dan Saudari Nurma Mesak. Ibadah remaja hari Jumat di rumah anak Divan Kiak, pemimpin Diaken Regina Kiak, MC anak Aldalai dan anak Yemima Kiak. Ibadah majelis hari Sabtu bertempat di gereja pemimpin Penatua Yesioto. Dan katekisasi CD itu sebentar jam 11. Pemimpinnya atau pengajarnya Bapak Pendeta Marshal Pak. Untuk kuota lain-lain, jiwa yang hadir 208 orang, yaitu laki-laki 144 dan perempuan 64. Oh ya, perempuan 144 dan laki-laki 64. Yang berikut informasi keuangan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2025. Yang pertama penerimaan, yaitu persembahan ibadah minggu tanggal 17 Agustus tahun 2025. Rp1.117.500. Persembahan ibadah rumah tangga Rp1.397.000. Penerimaan lelang Rp100.000. Persembahan ibadah kategorial Rp529.500 dan penerimaan lain-lain Rp152.000. Yang berikut pengeluaran
hanya satu dengan total pengeluaran Rp90.000. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua melalui warta pelayanan hari ini. Selanjutnya kita akan ada dalam lelang yang akan dipandu oleh Ibu Esti Kiakloro. Papa Mama Shalom. Kayak semangatnya hilang ya. Pas lelang begini harus semangat. Papa Mama, ini kembali lagi kami sampaikan bahwa lelang ini diperuntukkan untuk pembelian TV LED yang akan direncanakan seyogyanya itu terlaksana di bulan September. Dan untuk itu kami meluangkan waktu untuk mengadakan lelang, memenuhi dana yang kami perlukan untuk pembelian TV LED ini. Dan oleh karena itu di depan kita semua ada yang pertama 3 mika kue cucur dan ditambah lagi dengan roti kukus isi kacang gula merah. Dan kita mulai dari yang pertama, Bapak Imam tolong bantu saya, yaitu 1 kotak mika cucur 75.000 satu kali. Satu kali 75.000, 100.000 satu kali, 2 kali 100.000, 125.000 satu kali, 2 kali 125.000, 3 kali 125.000. Makasih. Bapak Ibu, ini ada 1 kotak mika kue roti kukus isi kacang gula merah 75.000 satu kali, 100.000 satu kali, 100.000 satu kali, 2 kali 100.000, 3 kali 100.000. Siapakah? Mama Erna. Pantas Mama Erna suaranya besar. Itu mau bilang Bapak yang di depan jangan lelang. Di depan ini Bapak Mama ada 1 kotak cucur 75.000 satu kali, 100.000 satu kali, 2 kali 100.000. Saya biasa lelangnya cepat Bapak Mama. Jadi kalau memang berniat dipercepat suaranya bahkan diperbesar. 100.000 satu kali, 2 kali 100.000, 3 kali 100.000. Mama Lur. Satu lagi Bapak Mama, ini yang terakhir 75.000 satu kali. 1 kali 75.000, 100.000 satu kali, 2 kali 100.000, 125.000 satu kali, 125.000 2 kali, 150.000 satu kali. Ini yang paling terakhir tetapi luar biasa. 150.000 2 kali, 150.000 3 kali. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati Papa Mama semua. Shalom. Bapak Ibu Shalom. Yang pertama atas nama Majelis Jemaat Mika Parkoenoas kami mengucapkan terima kasih untuk dan juga selamat bagi ketiga orang kekasih kita. Selamat hidup dalam beriman yang telah diikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Selanjutnya saya undang kakak Dani, kita pun kakak mahasiswa yang mengakhiri tugasnya di Jemaat Kepratau Enoas. Mungkin ada sepatah kata buat jemaat. Ini beliau tidak tidur 1 malam hanya untuk susun ini kata-kata. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Shalom semua. Terima kasih yang pertama kepada Bapak Pendeta selaku Ketua Majelis Jemaat GMI Kepratau Enoas dan juga Ibu Wakil Ketua dan Majelis Jemaat semua yang sudah
menerima beta tinggal di sini dan melayani di Jemaat GMIT Efrato Enoas selama kurang lebih 2 bulan. Banyak pengalaman, banyak hal-hal penting yang beta belajar di sini, khususnya dalam pelayanan. Beta sangat bersyukur dan berterima kasih. Waktu 2 bulan sangat singkat, tapi pengalaman terlalu banyak yang beta dapat bersama Bapak Pendeta, majelis jemaat di sini. Pelajaran terlalu banyak yang beta bawa, kemudian untuk menjadi bekal untuk masa depan saya sendiri. Terima kasih banyak untuk kesempatan belajar yang kita peroleh. Terima kasih banyak, tidak ada sesuatu yang berharga yang kita kasih, tapi hanya bisa minta terima kasih dan Tuhan akan membalas itu semua. Terima kasih banyak. Terima kasih yang kedua kepada semua jemaat GMIT Efrato Enoas yang sudah menerima beta juga di sini. Para bapak ibu lansia, kaum bapak, kaum ibu, dan juga anak-anak par, anak-anak remaja, kawan-kawan pemuda, terima kasih banyak. Beta hadir di sini, beta belajar banyak dari jemaat di tempat ini. Banyak kesan yang beta dapat dari semua, hanya bisa mau bilang terima kasih banyak. Tidak ada sesuatu yang berharga yang beta kasih, tapi beta punya doa terus ada untuk ini jemaat. Terima kasih banyak. Yang ketiga kepada keluarga di Pastori, terima kasih banyak. Beta 2 bulan tinggal di Pastori, terima kasih banyak untuk kasih sayang dari Bapak Pendeta, Mama Felan, adik Dita dan Winda, terima kasih banyak. Terima kasih banyak selama 2 bulan. Beta di sini mungkin ada kesalahan-kesalahan yang beta buat, minta maaf untuk Bapak Pendeta, Mama Felan dan adik-adik Winda dan Ditya, dan juga semua jemaat yang ada di tempat ini. Minta maaf untuk kesalahan-kesalahan yang beta buat, biar itu tidak menjadi sesuatu yang kemudian menyimpan kesan di tempat ini untuk membuat relasi kita, hubungan kita itu rusak. Jadi beta minta maaf. Semua hal yang beta buat tidak berkenan, beta minta maaf. Dan yang terakhir saya minta doa untuk semua jemaat di sini, biarlah beta kembali ke Kupang melanjutkan tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih banyak, Shalom. Jadi turun sedikit di tangga sana. Baik, Pak Mama, ada tanda kasih yang dipersiapkan oleh majelis jemaat dan tanda kasihnya akan diberikan oleh yang paling muda di antara kemajelisan, Oma Sesun, mamanya dari Sesun Lelo. Ketika yang paling muda yang memberikan di antara kemajelisan ini mau bilang bahwa sejauh mana kakak melangkah ada orang tua di Roto yang menjadi bagian cerita hidup pelayanan kakak Dani. Bapak Mama ketika keluarga memberikan anak mereka untuk berjalan di dalam jalan menuju api Tuhan. Hari pertama mereka berkuliah, hari itu juga mereka kehilangan mereka puasa. Karena sepanjang hidup mereka akan jauh dari keluarga
dan membangun keluarga-keluarga baru di mana saja Tuhan utus mereka. Dan mulai dari mahasiswa, mereka sudah tinggalkan keluarga. Kakak Dani datang praktek sambil juga berbeban bahwa dia mama sedang sakit. Tapi Tuhan berkati dan Tuhan juga menguatkan Kakak Dani sehingga menyelesaikan proses praktek ini. Terima kasih Kakak Dani, selamat pulang kembali. Jangan lupa bahwa ada rumah baru di Benoas. Dan terima kasih juga Bapak Mama sudah jadi bagian dari proses kehidupan menjadi seorang hamba Tuhan. Terima kasih untuk ketulusan menerima Kakak Dani untuk menjadi cerita bahwa kelak nanti dalam akta imannya menjadi seorang pendeta. Nama Ifrata Wenos ada dalam barisan jemaat yang membesarkannya menjadi seorang pelayan Tuhan. Silakan dulu Kakak. Terima kasih untuk mente satu malam nanti hanya untuk buat kamu terima kasih. Tadi Pak Sek bilang perempuan 64, laki-laki 144. Itu harapan beliau ketika berdiri di gerbang Yerusalem. Karena itu Mama saya jemput kita berdiri bersama-sama kita menyanyikan pujian hidup yang berkenan kepada Allah. Ibadah kita selesai, 1, 2, 3.